Assalamualaikum Pak Yus. Begini Pak Yus, pada hari ini saya ada keperluan dengan Bapak untuk memenuhi salah satu tugas dari calon guru penggerak angkatan 11, yaitu terkait dengan memenuhi kebutuhan tugas modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Gimana Pak Yus, bisakah meluangkan waktunya? Oke. Makasih Pak. Terutama saya menyambut baik atas program yang Bapak sedang lakukan, terutama di SD kita. Dan apapun itu yang Bapak perlukan menyangkut tugas Bapak, saya siap membantu. Ya. Dan saya juga berharap dengan adanya guru penggerak di SD kita ini, ya, kondisi dan kualitas pembelajaran kita sudah membaik. Dan sekali lagi, apa yang Bapak perlukan, persilakan. Baik Pak, kalau begitu saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Pak Yus. Adapun untuk percakapan ini Pak, yang pertama nanti yang ingin saya tanyakan, yang pertama yaitu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Iya, terkait dengan kasus-kasus yang ada di SD 15 Pak. Terutama saya selaku kepala sekolah mendapatkan informasi yang pertama. Dari informasi itu saya merujuk ke TKP dan saya terjun ke kelas-kelas. Nah, apa dan bagaimana kasus-kasus itu terjadi, baik secara umum di SD 15 maupun individu kelasnya. Jadi yang pertama, saya ke TKP mendapatkan informasi hal apa yang terjadi. Nah, itu yang pertama. Setelah saya dapatkan informasi tersebut yang real dari informasi siswa atau keadaan kelasnya bagaimana, keadaan belajarnya bagaimana, sehingga kasus itu dapat saya pikirkan. Dan selanjutnya saya akan berkoordinasi kepada guru yang bersangkutan. Pertama, di kelas guru itu punya permasalahan dengan siswa atau dengan kelasnya yang akan berdampak nantinya informasi itu berkembang di luar, sehingga guru tersebut saya ajak berkoordinasi dan bagaimana kronologis kejadiannya sehingga saya dapat menyimpulkan. Nah itu, sehingga solusi penanganannya bagaimana. Yang pertama, saya adakan dulu persuasif antara guru dengan kepala sekolah. Terus yang kedua, walaupun itu nanti berdampak untuk ke umum, maka saya akan lakukan briefing ke seluruh guru atau mengadakan musyawarah. Untuk mengambil keputusan tersebut, saya mengambil masukan-masukan atau saran dari kawan-kawan yang lain, ada guru-guru senior dan lain-lain, sehingga menimbulkan kesepakatan. Maka kesepakatan itu akan kita tuangkan dalam sebuah tata tertib atau aturan yang melekat di sekolah. Seperti itu Pak. Jadi menurut Bapak tadi, kasus tersebut harus benar-benar dilihat dulu Pak ya? Iya betul. Ya, sebenarnya kemudian baru melakukan komunikasi, kemudian kalau memang itu bisa diselesaikan dengan cara bermusyawarah sehingga bisa mengambil keputusan yang tepat Pak ya? Betul. Iya. Baik Pak, yang selanjutnya Pak, ada lagi soal pertanyaan nomor 2 Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama di SD 15 Muarafah ini Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Oke. Terima kasih, itu pertanyaan sangat baik. Ya.
untuk pengambilan keputusan selaku pengemban pimpinan di suatu pendidikan, saya secara pribadi Pak Daniel, kalau saya sudah mengadakan musyawarah dalam hal pengambilan keputusan, kuncinya sebelum saya mengajukan atau mengambil keputusan, saya merunut dulu kepada aturan dan undang-undang yang berlaku, terutama undang-undang tentang pendidikan. Nah itu, selagi itu saya mengambil keputusan tidak menyimpang dan menyalahi dari aturan yang ada sesuai dengan Permendikbud, maka kira-kira saya itu mengambil keputusan supaya antara yang bersangkutan dengan yang terindikasi terkasus tidak ada ketersinggungan. Bagaimana saya mengambil keputusan itu yang terbaik sehingga tidak ada yang dirugikan antara satu sama lainnya, sehingga betul-betul kasus yang terjadi itu bisa dihilangkan, bisa terhapus, dan antara individu yang bermasalah dengan yang terkasus itu dapat dianggap selesai dan kedepannya bisa diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan yang kita tegakkan. Seperti itu Pak. Oh, jadi Bapak melihat caranya tadi Pak untuk mengambil keputusan tadi berdasarkan melihat dulu peraturannya Pak ya? Iya. Kemudian setelah dilihat dari peraturan tersebut, Bapak melihat juga hasil dari kebermanfaatannya Pak ya? Kira-kira menghasilkan keputusan yang baik juga Pak yang bermanfaat. Nah, untuk soal selanjutnya Pak nomor 3 ini ada lagi soalnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Oke Pak, ini jauh sebelumnya Pak, sudah saya pikirkan berdasarkan kasus-kasus yang pernah kita alami, terutama secara individu kepala sekolah. Kami ini ada forum Pak, kami ini ada forum MKKS, ada forum K3S. Jadi kami selalu setiap bulan Pak, berkelanjutan. Setiap bulan kami ada wadah, selalu curhat masing-masing kami kepala sekolah itu pemecahannya bagaimana, dan tindak lanjutnya bagaimana yang harus kami ambil. Jadi berdasarkan saran dari kawan-kawan di MKKS itu kami ambil intisarinya, maka itu bisa kita rujuk dan bisa kembali kita sampaikan kepada kawan-kawan di sekolah. Hingga aturannya kalau kita buat seperti ini, aturan yang kita pakai itu salah, maka segera kita perbaiki sesuai dengan aturan dan acuan dari pimpinan teratas kita. Seperti itu Pak. Oh, jadi Bapak melakukan konsultasi dengan pemimpin juga Pak ya? Iya betul. Dengan rapat, meminta pendapat gitu Pak ya? Maksudnya gitu Pak. Soalnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Oke. Ini yang akhir-akhir ini Pak sering viral, baik di YouTube, di Facebook dan lain sebagainya, di forum pendidikan terutama di sekolah-sekolah. Nah, berkaitan dengan etika. Etikanya ada beberapa hal. Etika yang harus dilakukan, yang dibiasakan oleh guru, yang selama ini sudah kebiasaan. Dengan adanya kurikulum merdeka ini Pak, kita harus betul-betul memberikan kepuasan kepada pendidik maupun anak-anak, siswa maupun orang tua. Nah, bagaimana kita membuat suatu kebijakan di sekolah secara efektif? Contoh Pak, apalagi di sekolah kita ini banyak siswa yang berkebutuhan khusus, nah, yang punya latar belakang yang perlu perhatian khusus dari guru. Terutama kita digalakkan sekarang ini, ya, kita sudah punya slogan di SD kita itu no perundungan. Nah, jadi sudah tersirat di sekolah kita tidak ada perundungan terhadap siapapun. Oleh sebab itu, ini kita melalui rapat internal kita, begitu ada kasus yang marak bakal menyudutkan atau menjelekkan nama sekolah, maka saya secara pribadi
mengadakan rapat internal SD 15 sehingga kita bisa hapuskan permasalahan tersebut. Kalau bisa yang kecil bisa dihilangkan, yang besar kita kecilkan sehingga kita dapat mendapatkan nilai dari luar itu sekolah kita tidak pernah terjadi apa-apa. Sebab itu yang pertama kita lakukan dulu hasil keputusan rapat internal kita dengan guru-guru yang lain. Oke, baik Pak. Berarti Bapak tadi supaya hal-hal yang selama ini Bapak ambil, supaya Bapak ambil keputusannya itu efektif, Bapak tadi melakukan rapat terlebih dahulu Pak ya? Iya, betul. Rapat, sehingga hasil rapat tersebut bisa memenuhi kebutuhan dari murid dan juga memenuhi kebutuhan guru juga Pak ya? Betul, Jadi betul. sama-sama Iya. memuaskan Pak ya hasil keputusannya. Oke Pak, untuk soal selanjutnya Pak, soal nomor 5, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan Pak? Yang pertama Pak, saya membuat schedule. Nah, schedule itu jadwal atau RKTL. Nah, kasus yang berkelanjutan. Nah, itu ya. Ada beberapa kasus yang perlu kita tindak lanjuti secara khusus, dan ada juga perlu kita tindak lanjuti secara intern. Nah, itu Pak. Ada yang pertama, kasus itu saya anggap kecil yang bisa dihapus pada saat itu juga, maka saya langsung otomatis mengambil tindakan sesaat sehingga kasus itu tidak berkelanjutan. Yang kedua, andaikan ada kasus yang itu bertindak lanjut kepada ranah hukum atau menyebar ke luar, maka saya membuat sebuah jadwal, mengkondisikan, dan kapan saya memohon arahan dari pimpinan kita teratas, entah itu dari Korwil, entah itu dari K3S, atau disaringkan kepada MKKS, atau yang lebih atasannya lagi kita punya pembina. Nah, pembina dari Dinas Pendidikan Kabupaten. Wujudnya begitu. Apakah nanti tetap mereka itu bisa datang ke sini sebagai pengawas bina kita? Apakah bisa kita selesaikan sendiri? Jadi Bapak tersebut ada berbagi kasusnya tersebut Pak ya? Ada kasus ringan, ada kasus berat. Kasus ringan tadi yang bisa Bapak selesaikan secepat mungkin Pak ya? Kemudian ada kasus yang berkelanjutan, Bapak tersebut berkoordinasi dengan Polri, dengan MKKS, juga dengan pihak yang terkait Pak ya? Oke, baik Pak. Untuk yang selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oke, ini Pak, memang lazim baik di sekolah-sekolah maupun khususnya di sekolah kita, faktor-faktor yang membantu dalam hal pengambilan keputusan. Pertama, di awal tahun kita membuat statement, membuat semacam tata tertib yang harus diketahui oleh seluruh murid, seluruh keluarga besar SD 15, terutama keluarga besar SD 15 itu bukan hanya guru, bukan hanya murid, tetapi seluruh warga sekitar secara publik maupun kepada seluruh wali murid. Untuk itu saya setiap di awal tahun ajaran itu mengundang seluruh wali murid, warga sekitar, dan pemerintah setempat yang di wilayah hukumnya. Nah, itu untuk membacakan tata tertib dan aturan yang akan kita gunakan di sekolah sesuai dengan standar undang-undang Permendikbud. Nah, seperti itu. Contoh kasus ringan, contoh misalkan tata tertib kita masalah pakaian harus tertib, harus seragam, dan apapun itu harus disepakati dulu oleh warga
wali murid SD 15 dan ditambahi sebagai penyelenggara hukum, ya, kita undangkan juga ada Korwil, ada Tripika, pemerintah desa, sehingga kita tidak terindikasi kalau menyangkut tentang keuangan. Nah, kita tidak akan terindikasi ada pungli di situ. Kita serahkan bulat-bulat kesepakatannya, kemampuannya kepada wali murid. Nah itu. Dan akhirnya dari kesepakatan tersebut kita ambil sikap, jangan sampai kita ikut campur tangan di dalamnya, sehingga murni penyelenggaranya itu dari murid, wali murid. Contoh, kemarin ini kita butuh infrastruktur kita tahu kalau kita yang sangat terbelakang, saya mengundang wali murid sebagai contoh yang sedang kita lakukan. Saya sampaikan topik permasalahannya, ya, kasusnya, sehingga yang mengambil keputusan musyawarahnya itu murni kepada komite sekolah, sehingga dapat keputusan mereka melapor dengan pihak sekolah, dan silahkan kalau sudah disepakati silahkan untuk dilanjutkan dan dilaksanakan. Oke, jadi yang membantu Bapak tadi untuk mudah menyelesaikan masalah, Bapak tadi juga kasusnya lah ya, bisa koordinasi dengan Korwil, kemudian juga pemerintah desa, kemudian kalau melibatkan terkait dengan wali murid, Bapak juga melibatkan komite, Pak ya. Betul. Oke, coba. Nah, dari semua, satu lagi Pak, soalnya Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di Lima Etika, Pak? Oke, ternyata Pak, begitu kita jalani kurang lebih 2 tahun terakhir, saya sudah mengemban amanah sebagai pelaksana tugas kepada sekolah di SD kita. Alhamdulillah Pak, dengan apa yang kita lakukan, selalu berkoordinasi dengan seluruh stakeholder yang ada, maka kita tidak salah langkah, dan alhamdulillah seluruh warga sekolah termasuk wali murid, pemerintah desa setempat mendukung dengan program-program yang kita buat, yang kita sepakati sesuai dengan aturan yang disepakati di sekolah ini. Tinggal lagi ke depannya bagaimana kita memunculkan harapan-harapan yang dimohonkan oleh warga SD 15. Dan insya Allah kita sama-sama ke depannya bekerja sama bagaimana, apalagi kita sudah ada guru penggerak, sehingga selama ini Bapak sudah berjalan, alhamdulillah sudah mulai Pak membangun statement cara-cara belajar yang unik, yang dibanggakan oleh anak-anak, sehingga sekarang terpancing motivasinya mengharapkan belajar yang senang, bergembira, sehingga anak-anak tidak bosan mengikuti pelajaran. Dan sekarang alhamdulillah kita mengutamakan siswa yang santun di sekolah kita, dan kita sudah melaksanakan. Dan terima kasih atas kesempatan ini Pak, saya mendukung sepenuhnya sesuai dengan kemampuan saya, baik secara dinas maupun secara pribadi. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Dari hasil tadi berarti semua pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan, Bapak yang terlebih dahulu mementingkan komunikasi dengan semua pihak, Pak ya. Jadi ketika sudah melakukan komunikasi bisa mendukung hasil kesepakatan yang sudah disepakati bersama, Pak ya, dan mendukung kebijakan Bapak juga. Baik, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya pada kesempatan ini Pak. Saya juga mohon maaf kalau banyak kekurangan. Terima kasih Pak. Ya. Baik. Ya. Demikianlah wawancara saya dengan Kepala Sekolah SD Negeri 15 Markuang, Bapak Elius SPD. Semoga dari hasil wawancara ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Muhammad Daniel Ramadan, calon guru penggerak angkatan 11. Di sini saya bersama Bapak Asmawi, salah satu kepala sekolah juga yang ada di daerah Kecamatan Pemutan. Pada kesempatan ini saya akan melakukan percakapan terkait dengan tugas saya, yaitu tentang
demonstrasi kontekstual modul 3.1. Baik Pak Asmawi, Assalamualaikum Pak Asmawi. Assalamualaikum. Apa kabar Pak Asmawi? Alhamdulillah. Baik. Sini Pak Asmawi, saya ingin kita bercakap-cakap bincang terkait pengalaman Bapak Asmawi dalam mengisahkan kasus-kasus yang ada di sekolah Pak Asmawi. Dan untuk pertanyaan yang pertama Pak Asmawi, menurut Pak Asmawi, bagaimana Pak Asmawi mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih. Jadi begitu banyak kasus yang saya alami di sekolah. Nah, ketika muncul itu pilihan yang sama-sama benar, maka ini termasuk dilema etika. Tapi ketika kasus ini berada pada dua pilihan, yang satu benar yang satu salah, nah ini adalah rujukan moral. Maka kita harus pandai menyikapi kasus yang muncul ini. Paling tidak ini jadi modal dasar kita untuk menindaklanjuti bahkan pembicaraan selanjutnya dengan model apa kita akan menyelesaikan itu Pak. Kalau boleh tahu Pak, langkah-langkah Bapak dalam menyelesaikan kasus dilema ini seperti apa Pak? Dilema pertama saya akan seperti yang alur kita yang kita buat itu, kita mengidentifikasi masalah apa yang disampaikan oleh coach terhadap kita, kemudian kita identifikasi apakah ini termasuk masalah dilema, termasuk bukan moral. Nah, kalaupun setelah itu nanti kita juga butuh dari coach itu ada semacam fakta-fakta yang dibutuhkan dalam menindaklanjuti kasus yang dialami oleh coach. Apa saja? Berarti ada fakta-fakta juga Ya. Pak yang ditangani. Selanjutnya Pak, saya juga mau tanya, kira-kira hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, banyak sekali. Satu sisi kita harus mengutamakan kebutuhan murid, tapi di sisi lain kita juga harus menyeimbangkan kebutuhan orang tua terhadap siswa yang mengalami dilema itu. Ya, banyaknya sekali kasus yang saya alami di sekolah, dan itu alhamdulillah beberapa kasus yang saya alami dapat terselesaikan dengan kerjasama dengan orang-orang yang ada di sekolah. Kalau untuk kira-kira Pak, ada tidak Pak faktor-faktor yang mendukung Bapak dalam menyelesaikan kasus ini Pak? Supaya mempermudah Bapak dalam menyelesaikan kasus ini. Nah, banyak sekali. Pertama, dukungan dari para rekan-rekan sejawat, rekan-rekan guru yang memberikan informasi serta motivasi dan mau bekerja sama berkolaborasi dengan kami memberikan di sini. Kemudian ada juga dukungan dari komite sekolah. Nyatanya di situ ada dari salah satu komite sekolah itu adalah kepala desa. Nah, komite-komite yang terkendala dengan hal berhubungan dengan warganya yang merupakan siswa saya. Nah, itu dapat diselesaikan oleh kepala desa. Ada juga saya juga bekerjasama dengan bantuan misalnya salah satu anggota DPR yang memang itu sangat perhatian dengan dunia pendidikan, terutama dunia yang menjadi wilayah daerah pemilihan anggota DPR ini. Kan banyak sekali yang membantu saya sehingga berbagai kasus yang muncul itu dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih. Jadi bantuan Bapak itu bekerja sama dengan pemerintah desa, juga kepala desa, anggota DPR Pak ya. Dan kalau boleh tahu Pak, tantangan apa yang menurut Bapak yang dalam menyelesaikan kasus ini Pak? Alhamdulillah sementara ini untuk tantangan mungkin tidak terlalu banyak yang terlalu sulit ya. Karena saya terima kasih dibantu oleh seperti orang yang saya sebutkan tadi. Walaupun terkadang di sana sini kendalanya adalah ada yang mau menerima keputusan yang saya berikan, ada yang tidak mau bertahan dengan pendapatnya sendiri. Oleh karena itu ini menjadi terkadang kerjasama untuk menyelesaikan ini jadi hambatan untuk menyelesaikan kasus ini. Ya. Dan satu lagi Pak, pertanyaan saya Pak, dari
permasalahan Bapak tadi, kemudian Bapak juga sudah berhasil menyelesaikan kasus-kasus dilema etika. Pelajaran apa yang Bapak bisa ambil, Pak? Alhamdulillah banyak. Artinya dari sekian banyak orang yang ada di lingkungan sekolah yang saya, berarti begitu juga banyak permasalahan yang muncul, masing-masing orang membawa permasalahan, dan permasalahan itu ya ada yang memang butuh penyelesaian, ada yang sepertinya hanya dapat diselesaikan oleh mereka sendiri. Jadi bagi permasalahan-permasalahan yang berat yang diadukan kepada sekolah ataupun kasus itu dialami oleh sekolah, itu dapat diselesaikan dengan sekolah. Tetapi ada juga yang cukup menyelesaikan masalah itu, terutama masalah siswa dengan siswa, siswa dengan guru, guru dengan siswa, atau guru dengan komite dan sebagainya. Nah, bagi yang mengutarakannya kepada kami dan yang butuh permasalahan penyelesaian, itu dapat kami selesaikan. Tapi terkadang ada juga rekan sejawat yang menurut kami cukup oleh selesai dengan rekan sejawat dan tidak perlu kami yang menanganinya. Jadi cukup banyak, begitu kompleks masalah yang dihadapi oleh sekolah. Ya seperti yang kami sampaikan, masing-masing kita membawa masalah, dan ada yang dapat diselesaikan dengan mudah, ada yang juga tidak, ya perlu kolaborasi dengan yang lain. Alhamdulillah ini dapat diatasi dengan baik. Jadi pengalaman itu membuat Bapak lebih bermanfaat lagi, Pak, bisa membantu banyak pihak, Pak, ya? Iya, berharap seperti itu selanjutnya, dan mudah-mudahan dari berbagai permasalahan itu kita dapat mengambil itibar. Semoga ini menjadikan kita menjadi insyaallah manusia profesional, manusia yang sempurna dapat bermanfaat untuk orang lain. Baik, Pak, demikian, Pak. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Semoga dari percakapan kami ini bermanfaat untuk semua, untuk kita juga, Pak, ya, untuk kedepannya. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Terima kasih, Pak. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.